Nah, kita membahas tentang kenapa tiba-tiba Raffi Ahmad disebutkan terlibat dalam sebuah pencucian. Gua tahu jawabannya. Salah kami berdua. Kami sukses. Orang lain iri. Kami kaya, orang lain iri. Enggak, gue belum kaya banget. Dan yang paling diiriin oleh orang, begitu banyak cewek datang ke kami. Impian semua laki-laki. Dansa. Dan ditakutin lagi, kita pendukung salah satu partai. Berapa kau follower kamu? 75 juta. Iya. Iya benar. Gua Instagramnya 75 juta. Jauh, Bang. Ditambah yang lain-lain. 75 juta dia punya follower. Saya hampir 10 juta. Masih bagusan gua. Iya. Masih bagusan gua. Sana. Masih bagusan. Gua 75. Gua mau 75, Bang. Saya lumayan 24 juta. Tapi gua itu koran daerah langsung apapun ya gua ngomong. Tahu gua ngomongnya. Jangan. Ini lagi ini belain gua nih. Iya. Dekat lagi. Jadi makanya ada ya tiba-tiba dulu dibilang dia pencucian uang yang baca apa Rafael ya? Ya waktu itu aku dibilang katanya aku sama Pak Rafael Alun. Iya. Demi Allah aku kenal aja enggak. Sampai Ya. pada Mantunya emang kerja sama saya. Ya kenal pun kenapa enggak? Iya, aku nggak kenal dibilang aku ada. Lu hanya ngaku kenal Nita Gunawan. Iya nih. Udah kenal sama Nita Gunawan juga gua kenal. Tapi Bang Hotman, orang-orang pada ngeliat ini kan yang diserang tanda kutip ya adalah Raffi Ahmad. Kenapa tiba-tiba Bang Hotman juga diserang. Cerang katanya kami judi online. Nah, Bang Hotman ada satu berita, Bang Hotmannya pakai apa? Masker. Iya. Suaranya diedit katanya buka tempat judi online. Oh iya, buka tempat judi online nih kayaknya nih, jangan-jangan nih. iya. Ismailah. Itu hoaxnya begitu. Hoaxnya iya, dan iya. ini menjelang pemilu. Dulu dikaitkan ke pajak, sekarang tiba-tiba katanya dikaitkan ke Kaisang lah, ke Jenderal Allah. Satu pun nggak ada, hanya dugaan. Iya dong. Gak apa-apa, tapi dia beruntung. Dia itu ketua nasional apa tadi? Yang cewek. Nggak pernah dengar? Ya sekarang dengar. Dia sekarang dengar. dia jadi masuk TV. Sementara kami tiap hari. Hei, It's cewek. my life. Oke. Siapa yang nggak iri lihat kita ya? Tapi dia tahu nggak kita jam 3 udah kerja? Oh kita mah aku tidur sehari cuma 3 jam 4 jam. Sama gua. Kerja keras aku dari umur 13 tahun, Bang. Umur 13 tahun. 13 tahun. Kenapa jualan koran? Ya enggak, syuting, casting, sampai akhirnya buka perusahaan baru kemarin udah 6 tahun. Jadi aku dari 13 tahun sampai umur sekarang 37 tahun kerjanya kerja keras, Bang. Jam 3 kita udah kerja. Iya. Yang lain orang lain baru pulang dari gundiknya. Oke. Tapi Bi, ini kan berita itu tersebar di beberapa hari yang lalu ya, kurang lebih hari Jumat atau Kamis gitu. Nah, lu pas pertama kali baca dan dengar itu lu lagi ngapain? Nah, aku tuh kan memang udah biasa digosipin cewek kayak Apapun digosipin ya. apa kayak. Kalau cewek hampir benar sebagian. Ya enggak, mana ada tuh. Bukan gosip. Oke, Cuman kan ini lemes juga ya. Enggak, ini Bang Hotman lagi happy aja. Ya. Karena Oke. aku tuh maksudnya gini, kalau misalnya cuman gosip-gosipnya nggak terlalu bagaimana, ini kan menyangkut kredibilitas, menyangkut disebutin nama-nama orang, ada juga anak presiden dibawa-bawa, jenderal ini dibawa-bawa. Jadi rasanya kredibilitas ini memang harus saya klarifikasikan. Oke. Karena menyangkut orang banyak. Iya, menyangkut orang banyak dan apalagi ini kan mau menjelang pemilu. Rasa-rasanya juga sampai banyak, Bang. Klien-klien iklan-iklan ini pada nepot. Raffi, ini apa benar? Waduh, kalau benar, ya saya kan harus menjelaskan juga kepada klien-klien kan bahwa itu tidak benar. Jadi karena berita ini kemarin ramai banget, trending, jadi rasanya saya harus mengklarifikasikan ini di tempat yang proper. Hanya itu sih, bahwa itu tidak benar. Makanya itu orang yang mengaku sebagai watch. NWC. Datang hari ini jam 9 biar gua watch dia punya bukti. Tapi Bi, lu pas terima itu lu lagi ngapain? Ingat gak? Ya enggak, kan pertama ini kan ya aku biasa aja baca, biasa kan. Dari kemarin aku dibilang, aku buka klub malam di daerah PIK, pengen ngikutin Bang Hotman gua. Karena gua saingan sama dia sekarang. Terus digosipin katanya gua buka tempat judi. Nah. Terus waktu itu dibilang lagi, aku ada tentang sama Pak Rafael Alun. Pajak.
terus aku digosipin terus ada lagi yang robot trading. Robot trading itu udah clear juga semuanya. Memang benar robot trading itu mau, waktu itu kan kita nggak tahu. Dia mau sponsorin bola, tapi duitnya aja 0 perak aja nggak ada yang masuk ke saya, Bang. 0 rupiah aja nggak ada yang masuk, tidak jadi transfer karena udah ketangkep orangnya. Jadi aku juga bingung gitu. Ini kenapa setiap berita goreng. Yang terakhir ini yang aku rasa-rasanya dibilang, wah ini pencucian uang, wah terus juga melibatkan jenderal ini. Waduh, sama sekali nggak. Saya kerja bener-bener aku kerja pun ada uang masuk pun juga itu adalah investasi dari perusahaan-perusahaan yang memang kredibilitas dan benar, Bang. Contoh investasi, contoh trust. Ada masuk dari pengusaha kan? Ada di Google pun ada beritanya, karena waktu investasi Run saya menjual saham saya 10% atau 12%, saya lupa deh tepatnya berapa. Itu memang ada uang masuk dari salah satu yang namanya MTech, salah satu perusahaan besar masuk dananya, itu juga semuanya juga jelas gitu. Apalagi jangan sebutin angkanya. Nanti National Corruption Watch bingung lihat angkanya. Bang Hotman tahu angkanya. Bang Hotman tahu kan angkanya kan? Tahu gua. Iya, maksudnya itu kan berbentuk ratusan M. Udah deh. Itu kan berbentuk investasi. Vi, tapi kan jelas. Tapi lu ngerasa nggak sih ini mungkin ya? Apakah ada karena lu terlihat seperti ikut aktif berpolitik? Bukan mungkin. Ya kan saya ingin mencari aman. Yakin ya. Itu aku juga meyakininya ke arah sana karena ya namanya juga pemilu. Mungkin aku juga karena ya menjadi garda salah satu paling terdepan untuk salah satu paslon. Jadi ya pasti yang nyerang yang untuk merusak kredibilitasnya aku. Malah sebaliknya. Malah follower kita makin naik. Iya sih, jadi jadi kalau orang berita yang nggak bener kan orang jadi lebih simpati. Iya. Oke. Nah, Bang Hotman melihat ini semua dari sisi Bang Hotman Paris seperti apa? Ya jelas lah, kalau saya udah nonton itu video si National Corruption Watch. Udah hafal. Hanya selalu dibilang diduga. Kayak tante-tante aja ngomongnya, diduga. Di Tapanuli ada namanya itu kalau inang-inang orang Batak, namanya perbada, ya. Diduga. Enak aja lu diduga. Hari ini lu saya undang ke sini, bawa buktinya. Baru kalau mau pansos ikut TV, ikut kita di belakang. Pasti tiap hari masuk TV. Oke, Bang. Yang langkah apa yang bakal diberikan dan dilakukan? Jadi pencucian uang itu kan, orang korupsi terus dipakai misalnya usaha showroom. Nah, itulah pencucian uang, ya. Pidananya pun, jadi harus ada pidana induk. Harus ada dulu pidana induk, baru ke pencucian uang. Ini satu pun nggak ada. Makanya hanya dia ngerti nggak pencucian uang. Kalau dari penampilannya gue lihat sih, orang gua aja nggak kenal. Kalau orang nggak, kalau gue sih semua kenal, nggak kayak lu. Watch. Kalau aku sih jujur ya, aku di sini aku tidak mau misalnya menduga-duga, tidak mau pasti pihak ini pasti enggak. Di sini aku cuma pengen mengklarifikasi aja. Kebetulan Bang Hotman nih salah satu orang yang saya sangat hormati. Ini juga salah satu anaknya sahabat gua. Ini juga role model gua. Bang Hotman di sini mau benar-benar membantu tulus ikhlas gua, membersihkan nama baik aja. Itu jadi aja. targetnya adalah membersihkan nama Raffi. Iya, kalau enggak kan kasihan ya Bang ya. Orang begini. Kalau berita itu nanti ada klien-klien, ya wajar aja. Kalau klien-klien iklan-iklan kan pada bertanya, itu kan kepercayaan orang jadi berkurang. Iya. Oke. Target berikutnya apa, Bang? Ya sebenarnya sih saya bilang sama dia, orang kayak gini banyak benar di Indonesia, ya. Sebelum kita hajar dari segi hukum, ya klarifikasi aja, ya. Karena akan ada terus, ya. Jadi ya makanya kita hari ini jam 9 kita tantang, berani nggak bawa 1 lembar aja bawa buktinya, ya nggak? Dia bilang ratusan rekening. Lu nggak ada. Lu taruh. Lu kebanyakan transfer kali. Transfer siapa? Ke si Nani. Nani, zaman kapan ada nama Nani? Ke si IM. Nggak ada yang namanya IM. Nama-namanya koleksinya jadul semua. Nggak, nama Nani, nama IM emang mantan-mantannya dia semua. Sebenarnya bukan mantan gua. Dia sebutin seolah-olah gua. Tapi benar juga. Dia sudah puluhan tahun sukses berkarir. Pasti udah ratusan cewek dia kenal. Kalau dari ratusan itu transfer 5 juta. Mau skincare dong, 5 juta. Ya pantas kali.
Dia Lu jangan bohong lu. Kok tahu sih bang? Kita ini sudah partner in crime. Iya oke bro. Oke. Tapi bang saran kalau menurut abang saran nih, ini begini aku baiknya bagaimana? Iya. Aku sih nggak, kan abang tahu aku mah nggak pernah mau cari musuh, nggak pernah mau begini. Tapi baiknya bagaimana untuk ibaratnya membersihkan nama. Ya, yang paling utama dulu kita panggil dia. Dan kalau memang ada buktinya, kita hormati dia. Tapi kalau memang tidak ada buktinya dan tidak berani datang, ya kita bilang aja gini, nih, gitu aja. Ya, jangan pikir berlian gua loh. Oh, mau pamer berlian, pamer berlian. Dibuka Enak dulu. aja kalau ini nanti dikira ini. Soalnya jangan dong ini. Oke. Jadi kalau misal ada bukti dihormati. Ya kita hormati kita. Kalau ada bukti langsung kita promosikan dia jadi ketua KPK. Wow. Nah, Kalau ada bukti. kalau nggak ada bukti, aku tawarkan bekerja sebagai kenek kami untuk ngawal kami agar masuk TV dia. Nah, gua nggak ikutan, ini aja. Ini mau Agar masuk TV. Oke. Tidak Iya, ada iya. niatkan misal maaf ya, apakah ada akan laporan balik dan lain-lain? Itu tergantung dia, tapi lihat situasi. Dia situasi karena kita ini kan sibuk cari duit terus. Iya, kalau aku tuh dari dulu nggak pernah melapor-lapor. Kalau Iya. aku tuh nggak pernah melapor-melapor, maupun ada fitnah maupun ada ini, aku paling cuma mengklarifikasi saja. Biasa Oke. mengklarifikasi aja bahwa Ini orang nggak ada musuh nih. Beneran, kalau gua musuh gua banyak. Lu tahu nggak musuh gua dari mana? Dari mana aja? Paling banyak orang Batak. Pada satu ini. Ya, kalau dia nggak ada musuh. aku nggak ada musuh, jadi aku tuh nggak pernah mau Ah. nggak pernah mau ribut. Kalaupun ada, gue diem aja. Tapi kalau ini rasanya karena Oke. memang Karena menyangkut banyak menyangkut orang. banyak, dan ini kan menyangkut perusahaan aku yang Oke. memang dipercaya sama banyak pihak dan banyak klien. Mereka Iya. mempertanyakan itu. Ya, yang dipertanyakan ada katanya ada 8 bulan terakhir katanya ada beberapa transaksi yang mencurigakan katanya. 8 Cek bulan. aja, itu cek aja silakan. Lagian juga yang berhak untuk ngecek kan polisi. Ya, PPATK aja silakan aja, kalau mau dicek mah silakan aja. dia bilang tadi, saya udah nonton di videonya, kita sudah dapat sumber per telepon. Cuma per telepon, ya. Lagian tahun 2023 ini buat gua ini malah tahun yang apa ya, banyak cicilan buat kantor gua dan banyak buat gua. Jadi memang Banyak ya silakan, pengeluaran. banyak pengeluaran. Jadi ya silakan aja. Aku udah bilang juga kalau mau dicek ya silakan aja. Toh juga Mungkin kita transaksi nggak- mencurigakan karena biasa lu banyak masuk ini banyak keluar. Oh ya, kali. gue saingan dia di Bali, kita saingan. Dia punya bis club, aku juga punya bis club kan. Sekarang dia punya klub di Peak. Iya. Kita, jadi memang kita saingan. Tapi kita saling menghormati, nggak saling fitnah. Nah, Iya, ya. Kalau maksudnya. cewek lebih dekatnya ke siapa sih banyaknya? Iya. Kalau cewek sama dia pengennya duitnya. Kalau sama gua kan pengennya di sebelah gua, beda. Bonyong. Beda. Kalau sama gua dia pengennya duitnya. Oke. Vi, pelajaran apa yang bisa lu ambil dari hal ini? Ya ini pelajaran pastinya untuk kita bisa lebih sabar lagi. Maksudnya ya memang pembelajaran juga, ini adalah tahun politik pertama kali di mana saya menjadi garda terdepan yang termasuk di depan banget. Ya memang sebelumnya udah pasti dibilang, Vi kalau memang berada di satu lingkaran utama di salah satu paslon untuk pemilu, pasti ada aja nanti berita hoax begini. Kan dulu aku pikir, gue biasa kok dikasih hoax. Tapi kalau ini ternyata hoaxnya bener-bener waduh gitu. Bener-bener. Nyesel nggak? Nyesel nggak? Enggak, sama sekali nggak nyesel karena memang tidak terjadi, bukan seperti itu yang diberitakan. Oke, Jadi oke. Ya kemarin judi online ya kita berdua juga ya. iya judi online. Kayaknya kalian tuh bestie banget. Saya pengacara dari Prabowo sudah puluhan tahun. Nih, pengacara dari Prabowo. Disebut sahabatnya loh sama Pak Prabowo. Sahabatnya, tapi ini sudah mulai ada indikasi akan ditawarin menteri. Gua nggak mau jadi menteri. Enakan kayak gini. Dahsyat It's tuh. my love. Na, na, na. Du, 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 du. Oke. Ini baru dari Bali nih pas ini Kayaknya semalam lagi nih happy gue udah banget. tahu. Pokoknya buat rekan media yang masih dalam perjalanan merapat karena Cewek gini mulu. happy yang pentingnya bang ya. 3 malam baru pulang dari Bali. Tapi itu kan cari duit. Iya kan kerja, iya. emang Cari gitu. duit. Iya. Kalau Bang. gua datang ke klub kita langsung ratusan cewek dari Manado, Kalimantan semua Jadi pada datang. aku ikutin Bang Hotman, gue bilang sama Nagita bini gue, sayang itu lihat Bang Hotman seru banget joget-joget, ya seru. Iya sayang, itu kan kerja. Makanya aku buka juga ya klub malam ya, aku juga mau kerja nih. Jadi
istri kita tetap bisa under Iya, kontrol. kontrol. Aman kami aman. Yakin? Yaudah. Oke deh, setelah yang satu ini nih ada satu sosok yang tahu banget Raffi Ahmad luar dalam. Siapa dia? Tetap di FVP Koridor Pagi. Makasih banget, Bang.